Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Apa ini? Oh ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wal yaminul ghamusu. Termasuk dosa-dosa besar, yaitu yang pertama menyekutukan Allah, menganggap selain Allah itu bisa menentukan baik buruknya, bisa mengubah keadaan. Menyekutukan Allah itu dosa besar. Uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu ya berniat jahat dan melaksanakan niat jahatnya itu kepada kedua orang tua. Orang tua itu ada dua macam, orang tua biologis dan orang tua akhirat. Orang tua biologis itu ya bapak ibu kita yang menyebabkan kita lahir di dunia. Mbah-mbah kita itu termasuk orang tua. Mbah buyut terus munggah. Itu orang tua biologis, orang tua di dunia. Itu enggak bisa milih kita. Milihnya sudah dulu, zaman azali dulu. Nah, di dunia ini kita bisa memilih orang tua akhirat, yaitu guru-guru kita. Orang tua akhirat, orang tua dunia itu bertanggung jawab ketika di dunia. Orang tua akhirat itu bertanggung jawab di akhirat, guru-guru kita. Nah, kalau tidak punya guru ya berarti di akhirat nggak punya orang tua, nggak ada yang tanggung jawab. Nggak ada yang tanggung jawab ya repot. Nah, orang tua kita, guru kita. Guru kita juga punya orang tua, gurunya sampai Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut Abul Akbar, orang tua yang terbesar. Orang tua terbesar kita itu ya Kanjeng Nabi itu. Wal yaminul ghamusu, dan nomor 3 dosa besar itu sumpah palsu di pengadilan. Itu dosa besar. Ini dosa besar kan nanti banyak, ada sekitar 118. Nah, yang paling besar itu menyekutukan Allah, menganggap selain Allah itu bisa mengubah keadaan, padahal yang bisa mengubah keadaan itu hanya Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, sumpah palsu di pengadilan dalam hal rebutan harta. Qala Al-Hafidhul Mundhiri rahimahullah. Al-Hafidh Mundhiri rahimahullah mengatakan, Sumiyat al-yaminu al-ghamusu ghamusan li'annaha taghmisu sahibah fil ismi fid dunya wa taghmisu fin nari fil akhirati. Di situ itu disebut
sumpah ghamus, sumpah palsu itu dengan kata ghamus, padahal kata palsu itu bisa aja tidak dengan kata ghamus. Disebut dengan kata sumpah ghamus karena sumpah seperti itu, sumpah palsu seperti itu blesekai apa ya bahasa Indonesianya? Menjerumuskan ya karo blesekai beda ya. Menjerumuskan pelakunya di dalam dosa besar ketika di dunia dan menjerumuskan pelakunya di neraka kelak di akhirat nanti. Jadi apa gitu bleseke apa bleseke bahasa Indonesia. Karena ya bahasa Indonesia bleseke. Memblesekan. Apa? Membenamkan. Terbenam karo bleseke beda lah. Ya beda ya. Ya sepokoknya ngono ki, marake wong iki membenamkan sumpah yang palsu itu membenamkan orang itu pada dosa, terbenam dalam dosa nanti. Terbenam itu ya enggak bisa apa-apa tuh. Rasa ambekan, rasa macam-macam. Nanti dosanya besar dan nanti rangkaian masalahnya itu enggak selesai-selesai itu lah. Sumpah palsu. Kemudian karena sumpah palsu itu dalam hal rebutan harta di pengadilan terus orang itu harusnya bukan hartanya terus harta itu jatuh ke tangan dia padahal bukan haknya, itu menjadi harta yang haram. Dari rangkaian harta haram itu nanti ya semua hasilnya haram, orang itu bergelimang dalam keharaman, ya dosa terus menerus susah dihentikan. Di dunia begitu, terjerumus atau terbenam dalam dosa itu. Nah di akhirat nanti itu terbenam dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Intaha. Wal yaminul ghamusu hiya allati yaqtatingu biha al insanu syai'an min mali akhihi al muslimi. Wa in kana dzalika syai'an yasiran. Yang dimaksud sumpah palsu di sini seperti sudah tadi saya sebutkan, Al Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, yaitu sumpah yang dengan sumpah palsu itu seseorang merebut harta sesama saudaranya yaitu orang Islam, meskipun yang direbut itu sesuatu harta yang sedikit saja, sedikit atau banyak, pokoknya kalau merampas harta, merebut harta dengan cara sumpah palsu di pengadilan, nah itu disebut yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah yang membenamkan orang. Wa in kana dzalika syai'an yasiran, meskipun yang direbut itu cuma sesuatu yang sedikit. Hatta qala alaihi salatu wasalam, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, walau qadiban min arakin, meskipun hanya satu ranting dari kayu arak, kayu yang untuk siwakan, meskipun cuma ranting. Rasulullah itu mengibaratkan cuma meskipun sekedar ranting sama aja. Karena ada cerita nih kan kita apa sih ditulis sakno nih, selilit sang kiai ya. Ada apa? Ada seorang kiai ya udah mati. Di akhirat itu semua pahalanya sempurna, nggak punya dosa sama sekali, kecuali satu dosa yang membuat masalah besar itu. Yaitu bahwa dulu waktu di dunia dia itu apa kuwi jenenge nek bangsa pitung dina jenenge apa? Pitung dina. Apa? Basane Jawa apa? Selamat ya selamatan jenenge apa ngono lho. Ayo tahlilane apa ngono. Istilahnya apa? Bancaan iki jenenge apa? Kenduren. Nah, kenduren di situ di tempat kenduren itu makan. Setelah makan ya terus bawa pulang makanan juga. Nah, ketika makan itu selilitan. Nah, di keluar dari tempat itu, di luar itu selilitnya sudah enggak di gigi itu ganggu. Terus dia memotong
apa kuwi jenenge pager kecil, bambu kecil untuk membersihkan selilitnya itu. Nah, itu ternyata jadi masalah. Artinya pagernya punya orang kok apa jenenge ngambil tanpa izin sampai segitunya. Artinya intinya itu bukan kok terus nggak boleh ngambil sesuatu yang sedikit macam. Intinya itu adalah hati-hati dengan harta milik orang lain. Loh, jangan menggampangkan masalah. Siapa tahu nanti itu jadi masalah di akhirat. Intinya di situ. Itu cuma apa jenenge nyuwil pager untuk membersihkan selilit gigi ya, seberapa atau kecilnya. Apalagi nek motong pohon punya tetangga, punya negara, kayak piye, dosane piye itu. Dosa ora ketok Pak, wah iya nek ketok. So nek semodiar kayak ketok. Mula gek do modaro. Nek kepengin weruh dosa, nek aku ora kepengin modar ora. Aku ora weruh dosa nek aku percaya dadi nek ora percaya kan gek ndang ben weruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal iqtitangu min amwalin nasi bi syahadati zuri fa in syahida bi ghairu bi syahadatin batilatin wa huwa ya'lamu dzalika wa yuridu fa ya samu al masyhudu lahu wa syahidu. Adapun merebut harta manusia lain dengan cara kesaksian yang jahat. Kemudian kesaksian jahat itu diberikan orang lain. Nah, padahal dia juga tahu dan dia ya pengen kesaksian jahat dari orang lain itu pokoknya merancang, merekayasa agar orang itu bersaksi jahat untuk merebut harta orang, bersepakat seperti itu. Maka itu yang berdosa adalah yang diberi kesaksian maupun yang memberi saksi. Dua-duanya dosa kabeh. Fa yanakunu asyahidu ala misli dzalika mimman banga akhiratahu bidunya ghairihi. Maka orang yang memberi saksi itu seperti orang yang menjual akhiratnya diganti dengan dunia kepada orang lain. Misalnya si A dan si B, si A rebutan harta dengan si B, si A rebutan harta dengan si C. Si A minta tolong kepada si B, nanti kamu bilang aja itu hartaku gini. Kamu bersaksi ya, ya. Nanti saya kasih upah kamu, oh ya. Nah, itu si A ya dosa, si B ya dosa. Si B itu sama saja dengan menjual dunianya, menjual akhiratnya, diganti dengan dunia. Ya intinya pokoknya jangan pernah merebut harta orang lain, hak orang lain. Itulah. Itu dosa ini rumit. Menyelesaikannya itu rumit, tapi kalau dosa maksiat kepada Allah itu masih gampang, itu asalkan tobat benar, ya Allah itu pasti mengampuni. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, ya kalau tidak dikembalikan itu ya Allah tidak mau mengampuni. Alah masalah itu. Wa syahadatu zuri min akbaril kabair kama fil hadis as-sahih. Kesaksian yang dusta, yang bohong itu termasuk dosa yang sangat besar sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis. Kalau soal harta dunia macam-macam ngalah, lebih baik ngalah. Jangan sampai kita mengambil hak orang. Malah nggak kebagian Pak Kiai, nggak apa-apa nggak kebagian di situ, tapi nanti oleh Allah diganti yang di tempat lain lebih banyak lagi. Jangan khawatir. Karena sebenarnya asal usul harta kan yang ngasih semua Allah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ngalah kemudian
berdoa kepada Allah minta ganti, ya, selesai. Nanti diganti Allah yang lebih halal, lebih berkah, lebih banyak, lebih mudah. Adalah. Apalagi bulan Ramadan ini ya, banyak berdoa. Ya Allah sugih ya Allah. Daripada ngobrol macam-macam ya Allah minta sugih ya Allah. Sugih yang barokah. Itulah. Sugih yang bisa untuk bekal ibadah. Itulah. Nah, hadisnya Rasulullah kan orang berdoa di bulan Ramadan itu tidak rugi. Jadi salah satu waktu mustajab berdoa itu kan ya malam Jumat, hari Jumat, tengah malam, waktu sahur itu, kemudian habis maghrib, gitu. Kemudian hari Arafah dan seterusnya. Nah salah satunya juga adalah selama bulan Ramadan penuh, adalah selama bulan Ramadan penuh itu doa mustajab dikabulkan. Doa itu sangat mustajab. Jadi ya banyak-banyak kita berdoa, ambil apa saja mumpung Ramadan. Doa untuk apa saja, untuk diri sendiri, keluarga, sanak saudara, sahabat, teman, kenalan, ya. Seluruh bangsa, seluruh umat manusia, apa yang didoakan. Buat apa mendoakan umat manusia, Pak G? Loh, kalau umat manusia itu baik, kita juga hidup kita itu lebih enak, lebih nyaman. Makin banyak orang baik, makin hidup kita nyaman. Makin banyak orang jahat, makin kita tidak nyaman. Jadi sebenarnya mendoakan orang lain itu kembalinya ke diri sendiri juga. Nah, jangan khawatir. Buat apa saya doain tetangga, nanti malah saya doakan kaya, malah tetangga saya kaya, malah saya sendiri kere. Ya enggak, kalau kamu mendoakan tetanggamu kaya, kamu akan lebih kaya lagi, gitu. Jangan khawatir. Ada urutannya malaikat itu membuat kaya itu. Ya Allah, kayakanlah tetangga saya, tapi setelah saya, no. Ya ngono ya oleh. Kekhawatiran banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tetangga baik-baik semua, tentrem ayam, ada. Dapat pemimpin yang baik, presiden yang benar, ada. Nah, perkara kita sudah berdoa kok ternyata ya hasilnya bagaimana itu terserah Allah. Kewajiban kita, hak kita itu berdoa, usul kepada Allah. Allah lah yang maha menentukan. Nah, dan doa itu mesti dikabulkan Allah, entah itu persis dikabulkan seperti kita minta dengan waktu cepat, entah dikabulkan tapi waktunya agak lama, entah dikabulkan diganti yang lebih baik daripada yang kita minta, entah kita diberi pahala yang spesial, mesti dikabulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa tidak harus duduk menghadap ke barat, habis enggak, sewaktu-waktu di mana aja, tempat mana aja. Yang penting kalau di tempat-tempat yang kotor itu dibatin, ya. Kalau di tempat yang bersih dibatin boleh, diucapkan boleh. Ngalamun, bangane ngalamun, ya. Duduk-duduk ya berdoa untuk anak, untuk istri, untuk tetangga, untuk istrinya teman. Maksudnya untuk ngake kancane men cepet mati ya. Yang berdoa itu yang baik-baik, jangan kayak begitu. Sing apik-apik wae. Aja nggak kelek, nggak kelek iki. Baline nang awake dhewe, kembalinya ke diri kita sendiri. Doakan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngalamun ketap-ketip. Ngopo ketap-ketip iki? Berdoa ketap-ketip kok ketek ketulup. Ketek ketulup nek ndonga mah mandi mangsamu ta. Ning meneng ya sara. Ketap-ketip. Ternyata berdoa, ya ta? Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ngadalat syahadatu zur," dan seterusnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini baru pembukaan sebentar aja. Baru ini ngaji Quran ya seperti biasanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu ya Allah